أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرامك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. Para santri yang dirahmati oleh Allah, hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan pelajaran hadis. Hari ini masih bab tentang niat, dan kita telah memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini masih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ay min Makkah, tidak ada hijrah dari Makkah, ba'dal fathi ay fathiha, setelah ditaklukkan kota Makkah. Tidak ada hijrah, kata Rasulullah, setelah ditaklukkan kota Makkah. Kota Makkah ditaklukkan atau peristiwa Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Adapun arti hijrah disebutkan di sini mufarakatu daril kufri ila daril Islam kanat wajibatan ala man bi Makkah, fayajibu ala man aslama biha ayyuhajira minha ilal Madinah. Hijrah artinya meninggalkan suatu wilayah yang penuh dengan kekufuran ke suatu wilayah yang ada Islam, yang mana dahulu hijrah itu hukumnya wajib bagi orang yang berada di Mekah. Berhijrahnya pun ke Madinah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada waktu itu diwajibkan hijrah? Karena kota Mekah itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, dikuasai oleh kekufuran. Orang Islam tidak bisa beribadah dengan leluasa. Orang Islam senantiasa diancam, senantiasa
terganggu ketika mereka melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Madinah, dan orang-orang yang ada di Mekah diwajibkan juga untuk berhijrah mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti hijrah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hijrah dari satu tempat yang mana agama Islam tidak bisa tumbuh di sana, beribadah tidak bisa dilakukan di sana, maka sampai sekarang hukumnya tetap wajib. Misalnya kita berada di suatu wilayah yang mana ketika kita ingin melaksanakan, mensyiarkan Islam tidak bisa, maka kita wajib untuk berhijrah ke tempat yang mana kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Imam Al-Khattabi menjelaskan hijrah itu mempunyai dua pengertian. Salah satunya adalah annahum idza aslamu wa aqamu baina qaumihim udu. Bahwasanya mereka apabila masuk Islam dan bermukim di antara kaum mereka, maka mereka akan diganggu. Mereka akan dicelakai. Fa umiru bil hijrah, maka mereka diperintahkan untuk berhijrah. Liyaslama lahum dinuhum waliyazulu anhumul ada, supaya agama mereka selamat dan mereka terhindar dari gangguan. Adapun pengertian yang lain menurut Imam Al-Khattabi, al-hijrah min Makkah ilal Madinah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lianna ahlad din bil Madinah kanu qalilina dha'ifin, karena ahli agama di Madinah pada waktu itu sedikit dan lemah. Fakana al-wajib ala man aslama ayyuhajila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib berhijrah orang Islam mengikuti Rasulullah. In hadatsa hadisun ista'ana bihim fi dzalik, maka apabila terjadi sesuatu, maka Rasulullah bisa meminta pertolongan kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kondisinya masih sedikit, maka ditakutkan terjadi sesuatu dengan Rasulullah, maka orang-orang Islam yang ada di Mekah diwajibkan untuk berhijrah, sehingga apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak diinginkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang lain, maka kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah tadi bisa membantu mereka. La hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah, kan tetapi jihad dan niat. Maksudnya adalah ketika diperlukan untuk berjihad, maka diperbolehkan untuk melakukan hijrah. Untuk melakukan bepergian.
Karena jihad itu senantiasa diperlukan sepanjang masa. Apabila ada saudara kita yang lain mendapatkan gangguan dalam melaksanakan ibadah, dalam memeluk agama Islam, maka kewajiban hijrah membantu mereka itu tetap wajib. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Begitu juga niat. Dicontohkan di sini seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu diperlukan. Karena dengan ilmu kita akan menetapi jalan kebaikan. Oleh karenanya, apabila di suatu tempat kita tidak menemukan orang yang bisa dimintai, bisa ditanyai suatu pertanyaan, atau orang yang bisa mengajari kita akan ilmu, maka kita dianjurkan, diwajibkan untuk berhijrah dari tempat tersebut untuk mendapatkan orang yang bisa mengajari kita, orang yang bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang ditanyakan. Wa idastunfirtum fanfiru, ay talabakum al-imam lil khuruj ilal jihad. Apabila seorang pemimpin meminta kalian untuk keluar berjihad, fangfiru, ukhruju, maka keluarlah untuk berjihad dalam rangka membela tanah air dari serangan penjajah, apalagi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah berhijrah, kata Rasulullah, tidak ada lagi. Berhijrah setelah menaklukkan kota Mekah itu tidak lagi, karena Mekah sekarang menjadi pusat negara Islam. Tetapi jihad dan niat harus senantiasa berhijrah, senantiasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila di tempat yang lain itu kita akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita. Begitu pula apabila kita disuruh untuk berjihad oleh pemimpin kita, maka suatu kewajiban kita juga untuk memenuhi panggilan jihad itu. Karena jihad untuk membela negara bahagian daripada keimanan, bahagian daripada bukti akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.